Selamat datang di Jalan Pulang Podcast. Halo semuanya. Kali ini kita mau ngomongin testimoni menjadi seorang Anak. Gimana? Gimana nih? Pengalaman A menjadi seorang anak. Jadi testimoninya ya selama sekitar selama hidup kan kita Selama masih anak hidup ini, ya. Masa-masa waktu kita jadi anak ya. jadi anak-anak. Orang tua AA itu yang cukup keras ya. Ayah tuh keras. Terus Tegas ya. Kerasnya tuh artinya sama anak yang nggak minyi-minyi gitu kan ya. Terus kayak yang nggak semua kepengenan itu diturutin. Mau sesuatu itu benar-benar harus berusaha. Harus kita ini ya dari kecil udah dididik. Betul. Ini harus apa? gitu. Survive. Terus ibu juga sama gitu ya. Ibu penyayang gitu. Memang lebih dapat kasih sayang ibu juga ya, karena mungkin ibu gitu ya kan, kalau ayah banyak kerja, walaupun ibu juga kerja waktu itu. Cuma yang bagusnya, lihat sisi positifnya, artinya ketika pengen dapat sesuatu itu harus ada usahanya akhirnya. Karena ini ya, karena dari kecil udah dididik untuk nggak asal minta dikasih, diasah. Iya, kemauannya. Jadi berusaha dulu. Sesimpel kayak gini. Waktu AA dulu tuh kelas 1 tuh kelas 2 lupa nih. Itu kan sunat ya, waktu itu sunat. Nah, sunatnya akhirnya dibeliin PS ditabungin. Karena pengen banget pada waktu zaman itu lagi PS1 PS2 lah, transisi gitu. Nah, itu kepengen banget, cuman ya harus nabung sendiri kalau mau beli PS. Nggak bisa kayak asal minta. Iya, minta PS. Oke, berangkat. Nggak bisa. Ya karena kita juga bukan lahir dari keluarga yang super tajir atau super kaya gitu. Yang old money, yang memang brojol langsung berduit, enggak. Iya, kita cukup lah gitu ya. Kayak sehari makan 3 kali cukup gitu kan. Itu nabung, dan itu pun pas tabungan dari sunat itu sudah terkumpul, itu nggak langsung beli. Kenapa? Karena nungguin lagi buat tambahan, karena nggak bisa tuh genepin buat PS1 waktu itu. Karena kalau ke PS2 ada lumayan tinggi lagi harganya waktu itu. Akhirnya genepin dulu, nungguin. Jadi itu akumulatif dari sunatan, terus kemudian lebaran gitu, THR. Iya, pokoknya bener-bener di shift itu di sana gitu. Terus akhirnya beli PS itu, di situ momen yang seneng banget gitu, bisa beli PS pakai uang sendiri. Terus lanjut lagi beli HP pakai uang sendiri. Pokoknya bener-bener kalau mau beli sesuatu harus survive, harus nabung biar kita kerasa dan bisa lebih menghargain sih, gitu mungkin tujuannya. Kalau di umur segitu memang kita ngerasa punya uang sendirinya ya, dari kalau kita THR, kalau laki-laki dari sunat ya, karena anak-anak kan belum bisa kerja dan belum boleh kerja, jadi ya itulah uang Dapet sendiri kita gitu. tuh ya dari situ gitu. Belum kepikiran jualan gitu. Zaman dulu tuh susah sih gitu. Zaman dulu ya mungkin bisa gitu. Cuma ya nggak sebebas sekarang lah gitu. Kalau sekarang kan kayak banyak banget DIY-an yang anak-anak tuh biasanya jualin ke sesama temennya. Kalau dulu tuh belum ada belum sebanyak sekarang. Iya. Mungkin bisa affiliate, bisa apa sekarang kan? Kalau sekarang jadi uang sendirinya lebih mudah dijangkau. Kalau dulu kita ya pakai itulah, mengharapkan THR apa itu, kita udah anggapnya itu uang sendiri walaupun bukan hasil kerja. Betul. Hasil puasa full 1 bulan dapat gitu, itu yang rasain sikap. Jadi tapi kepupuk sampai sekarang gitu. Mau sesuatu tuh bisa kayak lebih bisa nahan lah. Kayak orang yang bener banget impulsif buying gitu kan. Harus nih ada nih, misalkan beli barang harga misal 5 juta, uang cuma 5 juta, tapi ada nih, udah nggak usah pikirin besok, nggak usah pikirin tabungan, udah beli deh gitu. Jadi nggak kayak gitu. Mau beli barang 5 juta, oke, terus kemudian usaha apa lagi ya gitu ya, biar nambah tabungan lagi gitu, supaya biar ada lebihnya dulu baru beli. Dan beli juga akhirnya dipikirin lagi, ini beneran nggak ya, bermanfaat dan lain-lain gitu sih. Jadi sekarang gitu. Kalau Neng gimana? Di ini sih lebih diajarin nabung banget sih dulu tuh ibu. Nabung pangkal kaya. Dulu ibu tuh bener-bener nabung, semua diirit, nabung. Pakai celengan ayam gitu nggak? Celengan plastik. Celengan plastik yang bulat gitu. Kalau enggak kalau dulu tuh di sekolah ada tabungan. Sehari ada buku kecil kan? Buku kecil. Iya, itu pokoknya ibu tuh nggak pernah lupa untuk naruh uang di situ. Jadi bener-bener nabung, bahkan dulu tuh mungkin kalau orang-orang jajannya 5.000 tuh nih cuma 2.000. Kalau udah bawa bekal malah bahkan nggak dikasih uang kadang. Jadi udah itu kan udah banyak gitu. Sisanya
tabung. Kalau dulu tuh ibu gitu, ibu juga termasuk orang yang sangat tegas. Pada saat itu, kalau sekarang kan kayak ini ya apa? Wajar lah. Ya wajar kayak udah tua, jadi kayak lebih kalem. Kalau dulu ibu tuh wah, ini banget sih ya, mungkin kayak. Tapi yang kira-kira menurut Neng nih, gara-gara ibu seperti ini, akhirnya aku seperti ini nih, dan sisi positifnya kayak gini gitu. Ini sih apa, ibu itu kalau sama pendidikan ya, waktu itu dari kecil Neng digeber banget sih, karena bahkan Neng itu bisa baca dari umur 4 tahun. Iya bener, dari umur 4 tahun. Jadi dari umur 4 tahun tuh udah lancar, bukan yang cuma A I O E O doang. Karena ibu bener-bener ngegeber dari baca, hitung, pokoknya calistung, ikro, gitu-gitu tuh, doa-doa. Ibu bener-bener yang nggak boleh tidur kalau tidak hafal surat itu. Jadi bener-bener sampai ngantuk-ngantuk gitu, tetap disuruh. Jadi mungkin di situ sama kayak mungkin kalau kamu mau beli apa ya usaha kamu sendiri. Nah, kalau Neng bener-bener dilatih dari situ, jadi oh ya emang kita ini harus survive dari didikan ibu itu aja. Jadi karena keras ya, jadi kalau ada apa sedikit doang ya kita nggak gampang nyerah, nggak lembek gitulah. Nah mungkin dari situ juga jadi ya berprestasi di sekolah. Dulu Neng tuh waktu SD sekolahnya di tempat Chinese. Nah, tapi di situ Neng dari pokoknya selama SD tuh selalu ranking 1. Ya karena ibu memang sekeras itu. Bahkan teman-teman Neng yang sekitarnya menormalisasi banget les, bimbel, ya kan? Neng itu nggak bimbel, nggak les sama sekali, nggak pernah, nggak pernah bimbel. Jadi ya bimbel itu bimbel ibu di rumah. Jadi mungkin dari situ jadi oh iya kalau belajar tuh sepenting itu. Nah, Neng jadi kepupuk kalau nggak ngerti, nggak bisa, Neng takut. Takut itu bukan takut karena takut dimarahin ibu, takut sendiri aja gitu. Kok bisa nggak tahu gitu, kok bisa nggak bisa gitu. Jadi di dalam diri rasa ingin taunya tuh oh nggak bisa nih, ini harus dipelajarin, ini harus paham nih gitu. Bener-bener kalau ibu tuh nekaninnya di situ sih. Kalau yang soal uang ya itu tadi, ibu bener-bener super irit, semua harus ditabung gitu. Itu mungkin kalau misalkan Neng balik lagi gitu ya, dulu terus kemudian hidupnya di versi sekarang, mungkin udah masuk ke yang Clash of Champion kali ya. Iya bener. Clash of Champion temenan sama Sapiera. Karena ke candak sama sesuatu lah, namanya juga kehidupan ya, jadi berhenti deh sampai situ. Kalau nggak mah udah ini nih. Iya benar-benar. Justru kebalikan, ayah keras juga, ibu juga, cuman ke pendidikan oke, tapi nggak nge-push banget gitu loh. Nggak nge-push harus ranking sekian gitu. Makanya kalau ibu mah nilai Neng udah 90 aja ditanya kenapa nggak 100. Iya, soalnya nggak tahu ya, mungkin ngeliat A juga kali ya, tapi A tuh rata gitu, rata nilainya, nggak ada yang bener-bener jatuh, nggak ada yang bener-bener tinggi gitu, rata lah gitu. Ya paling jelek-jelek paling matematika ya waktu SD gitu, terus kemudian SMP ya paling IPA dikit, tapi itu juga nggak nyampe yang merah banget gitu. Kalau sudah jadi rapot ya mungkin, kalau harian tugas masih ada gitu. Itu sih gurunya yang muter-muter gitu, nggak tahu ya, nggak ini gitu. Cuma ngeliat kayak gitu, rekor paling tinggi aja itu kalau nggak salah antara kelas 2 atau kelas 3 lupa, kelas 2 atau kelas 3 itu pernah ranking 4. Itu rekor. Itu ranking 4 dan diajak makan ke restoran lah pokoknya. Ada rewardnya. Ada ranking 4. Ranking 4 reward. Itu sisanya nggak terlalu yang gimana gitu ya pendidikan. Tapi ngomong-ngomong soal les, tapi ibu A itu concern banget les. Jadi dari kecil itu udah dilesin bahasa Inggris. Dilesin bahasa Inggris, dibekalin bahasa Inggris, dan ibu tuh udah concern banget sama bahasa Inggris. Nggak tahu gitu, kayaknya ibu udah tahu juga gitu, kayak zaman depan, masa depan tuh butuh banget sama bahasa. Akhirnya udah dilesin bahasa Inggris, itu gurunya sama dari kelas 3 SD 3 SD sampai terakhir itu 2 SMP, itu gurunya sama. Gurunya itu dia nggak bikin brand gitu, gurunya ngajar di rumahnya dia sendiri. Jadi dia punya rumahnya cukup gede gitu. Dulu banyak tuh yang kayak gitu. Rumahnya cukup gede, terus ada ruangan, ya itu yang dibikin kelas. Nah terus ya dia ngajar gitu ya, beliau ngajar. Beliau lulusan luar gitu, ada foto-foto dia wisuda di luar gitu. Pokoknya bahasa Inggrisnya bagus, galak banget
gitu. Jadi bisa karena galak si gurunya itu bahasa Inggris. Tapi jadi positifnya yang diajarin di sekolah kecil banget. Itu ngerasain momen itu. Masih belajar ini gitu. Kayak SD udah diajarin apa past tense, present tense waktu dulu ya waktu dulu SD udah diajarin conversation gitu, terus kemudian pas SMP udah diajarin storytelling gitu tanpa teks gitu segala macam, pokoknya udah bener-bener bisa ngobrol deh waktu itu gitu. Makanya ngerasain momen di ada momen yang ketika di SMP baru ketemu, kok baru ketemu ya? Ini perasaan udah diajarin dari waktu dulu banget. Iya. Dari dulu banget kita SD, kok di SMP baru masuk waktu itu. Ini disclaimer waktu itu negeri gitu, AA gitu ya sekolahnya. Itu waktu zaman itu. Nah di situ menurut AA itu yang berharga gitu. Ibu memilihkan tempat yang bagus, bukan yang branded gitu kan ya, yang sering mungkin nampil di iklan atau yang harus di ruko tempatnya bagus, enggak. Tapi melihat si guru ini bagus di rumahnya, nggak apa-apa deh, emang kualitasnya bagus gitu. Itu bahasa Inggris. Terus matematika juga pernah pernah dilesin. Tapi guru matematika ini ada case, sebenarnya udah enak sama guru matematika itu ngobrol, karena tuh nggak bisa yang mungkin nurun juga ke Jui ya, yang belajar banget terus nggak bisa. Belajar dikit, ntar ada ngobrol lagi, nanti belajar lagi, ngobrol lagi gitu, biar nggak panas. Nah, cuman ada case-nya si ibu ini nggak dibolehin lanjut lagi sama suaminya. Jadi ada pernah momen kayak gini. Lagi belajar, suaminya ternyata datang lebih cepat daripada seharusnya. Jadi ibu itu diam-diam di rumahnya. Akhirnya terus, kamu diam dulu ya, dimatiin lampunya dong. Pokoknya belajar di ruang tamu gitu, dimatiin lampunya, terus diam. Terus suaminya pokoknya masuk segala macam, terus habis itu masuk ke ruangan, terus udah, kamu pulang ya, gitu. Terus pulangnya juga diam-diam pakai sepeda, inget banget. Kayak ini lagi ngeles loh gitu, kok kayak lagi tindak kriminal gitu. Iya, kok bisa sih nggak dibolehin? Nggak tahu, pokoknya nggak cerita banyak. Akhirnya terus udah nggak lanjut lagi gitu. Itu yang menurut A juga, ibu juga berupaya seperti itu. Makanya mungkin nurut juga gitu kan, kita ke Zui mikirin gimana ya Zui butuh les apa ya, kita butuh kasih apa lagi ya, itu sih. Kadang yang semua yang terjadi kita waktu kecil itu baru kerasa sekarang. Ternyata maksudnya ibu tuh begitu. Betul. Ternyata maksud ibu waktu kecil sampai ngedidik sebegitunya tuh karena udah gede tuh ternyata sebegitunya juga. Jadi jadi ngerasa apa ya waktu kecil, sering kesel, sering apa sama orang tua tuh kayak ternyata enggak, apa yang mereka ini tuh ya ada gunanya. Sekarang ada gunanya banget. Bener-bener yang sangat berguna, yang bekalnya tuh yang beneran udah disiapin, udah dipupuk di dalam diri, yang kita nggak bisa dapat itu dari sekolah mungkin nggak ada lesnya gitu. Ya kayak bahasa Inggris deh, sesimpel bahasa Inggris. Yang guru les bahasa Inggris itu sebenarnya takut datang ke sana, takut akhirnya jadi kesel. Tapi ada momen juga pas di sekolah, ini mah kecil banget jadinya gitu. Tapi ada kesel lagi pas datang ke sana tuh, kesel ketakut juga gitu. Tapi di titik ini malah jadi bersyukur kayak, ternyata yang diajarin bagus juga ya gitu. Di circle AA yang jarang pakai bahasa Inggris gitu ya, ngomongnya yang biasa aja. Pada saat itu karena udah masih jarang gitu. Bener kata Neng sih, akhirnya kita ngerti ketika kita udah besar. Tuh makanya mungkin orang tua selalu bilang kayak ya udah nanti akan ngerasain sendiri kalau udah jadi orang tua gitu kali. Itu beneran ini sih. Sama kalau ibu tuh paling ini yang selalu ditekankan karena Neng anak perempuan ya. Jadi walaupun kamu perempuan, kamu nggak boleh bergantung sama siapapun. Yang bisa nyelamatin diri kamu ya diri kamu. Jadi nggak boleh bergantung. Pegel kan bergantung. Pegel. Jadi bener-bener yang survive yang secara dari sisi perempuan tuh emang kelatih banget dari kecil gitu. Ibu tuh bener-bener yang nggak, walaupun kamu perempuan kamu harus bisa ini, walaupun kamu perempuan kamu harus bisa ini. Itu ternyata ya beneran kepake, dilatih jadi alpha girl gitu ya. Iya bener. Jadi dibilang nggak feminim juga enggak gitu ya, tapi bener-bener apa yang ibu bilang itu bener. Yang paling berasa adalah waktu Neng pertama kali ke Korea. Masuk lagi nih. Waktu pertama kali bukan ke Korea, ke Busan. Berarti itu udah yang kedua. Berarti. Yang pertama kan ada temennya, yang ke Busan itu kan sendiri. Itu bener-bener yang nggak ada orang, dan pertama kali ke Busan ternyata nggak tahu juga kalau di Busan itu sedikit orang yang bisa bahasa Inggris. Itu tua-tua semua. Iya, orang-orang tua semua. Itu kalau Neng nggak dilatih dari kecil, kamu nggak bisa ngandelin orang lain, mungkin Neng akan kebingungan banget sih.
situ koper pecah apa segala macam. Jadi emang yang ibu bilang dulu tuh ya, ini maksud ibu gitu. Jadi ada momennya. Mungkin kalau ada orang yang belum ngeh situasinya bener-bener kan juga pernah kebusan kan yang waktu ke profesor itu. Situasinya tuh bener-bener orangnya banyak orang tua. Terus banyak juga yang nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, lanjut lagi ke orang tua, ada juga poin ayah nih, kasih tahu yang menurut A juga bagus gitu. Waktu itu kayak gini, ayah bener-bener ngelatih AA buat berbagi. Itu menurut karena ada adik ya. Iya. Adik berbagi, terus kemudian nggak cuman ke adik, ke orang. Jadi pernah kayak gini. Paham ya. Pernah satu saat ini cuman sharing ya teman-teman. Gitu. Pernah satu saat yang inget sampai detik ini ditanya, kamu ada berapa uangnya gitu. Saat itu waktu itu masih kecil kan. Jangan berpikir yang uangnya bisa dapat penghasilan dari jualan dan lain-lain gitu. Kamu di kantong ada berapa? Kamu di kantong ada berapa gitu. Ada 20.000, 10 ribuan sama 5 ribuan dua, gitu. Terus tuh ada pemulung, kamu kasih deh 15.000, gitu. Loh, 20.000, suruh kasih 15.000, tinggal 5.000 dong, gitu kan? Kalau orang yang nggak ngerti kan, cuma karena AA udah ngerti, ayah udah ngasih aja, kasih bang nih, oh iya makasih deh ya, iya dikasih, tinggal 5.000 nih, ya udahlah, nggak apa-apa buat jajan nanti tabung lagi gitu segala macam. Ayah ngasih 100.000 abis itu, dibilang diajarin, nih kalau kamu berbagi sama orang, nanti Allah kasih lagi berkali-kali lipat, ini dikasih sama ayah gitu. Nah itu yang memupuk ayah, bukan memupuk artinya nanti ayah ngasih lagi nih, enggak, tapi akan berpikirnya iya nanti ada lagi yang ngasih. Jadi dibiasakan dulu sikap ngasih orangnya di sedekah, saat di saat kamu lagi terbatas juga, lagi dikit juga, terbiasa melakukan itu gitu. Walaupun ya nggak bisa kita banyak ngasih, tapi setidaknya terbiasa ngasih. Karena ada ditambah lagi ya kata-kata yang selalu terngiang kayak kalau pas lagi banyak ngasih semua juga bisa, kaya raya ngasih semua juga bisa. Tapi yang akan sulit adalah ketika kita aja sendiri buat makan masih susah nih. Tapi kita masih mikirin orang lain, kita buat kasih dulu. Itu yang tertantang. Susah ya itu ya. Karena gue aja susah, masa gue ngasih orang. Banyaknya gitu. Gitu. Itu sih dari ayah. Ada dari Neng ada lagi nggak? Apa ya kalau ibu tuh paling ini sih, Neng ngerasa jadi bisa jadi perempuan yang kuat itu emang dari ibu. Ibu tuh benar-benar yang nyontohin juga, nggak cuma ngomelin. Karena ibu survive juga. Ya susah. Tisu lagi. Ini tiap episode tisu. Ada tisu basah. Enggak. Ada urusan kering masalah. Ya gitulah. Intinya ibu ini minum dulu. Oh ya, oke. Dibukain tuh. Ibu juga apa ya? Yang paling teringat sama Neng sih ya itu struggle-nya dan bener-bener kamu hidup itu, kamu lahir sendiri, hidup sendiri dan mati sendiri, gitu. Walaupun ya kalau kayak Neng sekarang sama AA gitu ya, itu kan ya bagian dari hidup gitu kan. Tapi kamu itu beneran sendiri. Suatu saat kita nggak tahu tiba-tiba duluan. Iya gitu betul. Kan, itu nggak tahu. Jadi di dunia ini kamu nggak bisa ngandelin siapapun kecuali diri kamu. Jadi kayak, oh ya kamu tuh single player game gitu loh di kehidupan ini. Ibu tuh beneran mana tisu iya nih tisu basah aja nggak apa-apa ya. Enggak tisu nih ada tadi pinggirin. Udah nggak apa-apa, tisu basah dulu Ya makin basah dong Neng. Ya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya gitu, ibu tuh ngasih pesan. Tapi menurut aku itu bagus banget gitu. Justru memupuk Neng yang dalam tanda kutip bukan perempuan yang menye-menye. Neng kemana-mana bisa sendiri gitu, nggak nungguin AA nih. Karena Neng bisa naik motor, bisa lancar sendiri jauh-jauh gitu. Nyetir mobil jagoan Neng gitu. Mohon maaf ya, waktunya habis buat kerja ini. Bukan nggak mau, udah belajar satu kali. Sisanya ngajar gitu. Iya gitu, ibu benar-benar ngasih itu sih, karena padahal dulu tuh ibu belum se-struggle itu ya, jadi menuju ke struggle banget tuh ibu belum gitu, tapi udah
mupuk neng banget gitu loh dari kecil untuk enggak, kamu harus dari neng kecil, dari neng lulus TK ke SD itu neng harus udah nyampul buku sendiri. Bayangin, bener mau masuk SD kelas 1 lulus TK ya sama Jui kecilan lagi. Iya. Udah harus ini sendiri. Bisa semua udah sendiri bisa lah. semua sendiri, udah yang ngurus badan ya, kayak apa segala macam, bersihin kamar, nyapu, ngepel, itu ibu udah ini banget. Nggak bisa kamu, ibu nggak selamanya hidup gitu. Itu sih. Seperti itu, ini kayaknya episode yang mengandung bawang. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak bising karena lupa bawa mic. Tapi ya semoga nanti suaranya bisa tetap didengerin. Lebih enak kalau pakai headset, teman-teman. Dan kalau teman-teman ada komentar, ada juga kritik, saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Kira-kira topik apa yang mau dibahas juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.